menarik dari mereka itu yang paling terkenal sebenarnya mereka itu sangat money oriented. Jadi belum kerja nanya gaji. Iya kan sering kan? Ya, berapa gajinya Pak? Itu belum nanya. Salah satu kalau dari filsafat itu dia menyampaikan bahwa orang bisa tergerak dan berubah itu gara-gara rasa sakit. Oke. Jadi rasa sakit, mungkin dihina, dimarahin, dia bergerak gitu. Nah, kekurangannya anak-anak sekarang tidak mengalami rasa sakit. Apa rasa sakit yang sekarang? Itu paling di komen. Ya, Itu aja rasa sakitnya, Sob. Iya. Kamu sok tahu lo, gitu-gitu. Itu sudah sakit banget. Padahal dulu kita ditolak, dicaci maki, Iya, apa kan? lebih parah lagi. Iya kan? Mereka hanya komentar itu sudah sakit banget. Septian Show. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Teman-teman, saya itu sama Septian Show udah lama berteman. Lama banget. Ya, bahkan saya itu diajak keliling Sulsel itu gara-gara Wah, Masya Allah, Mr. Magic Veter ini sebenarnya. Ini banyak nggak tahu fakta-fakta ini gitu. Iya. Jangan diungkit yang lama-lama. Sekarang kita ungkit yang bagus-bagus. Nah, karena kita sekarang berada di masa kini, kita melihat ada sebuah problem nih, Sob. Karena antum kan sekarang ini betul-betul fokus untuk menjadi konsultan buat teman-teman yang mengembangkan bisnisnya, bagaimana rekrut staf karyawan yang betul-betul tepat. Nah, saya sering memakai jasa beliau. Wah, alhamdulillah, terima kasih nih Pak Tarot sudah. Saya pokoknya percayakan. Kalau orang bilang Makassar itu bilang sudah bantu keponakan tak? Iya. Cocok lah. Nah, gini Sob, kan masalah UMKM saat merekrut karyawan, kalau perusahaan besar pasti sudah mengalami hal ini. Nah, mungkin juga ini merambah ke perusahaan-perusahaan besar yang dimana banyak banget, dimana sekarang ada generasi baru yang masuk ke dalam dunia usaha kita. Mereka lah para generasi zilenial, yang dimana penerus atau generasi setelah milenial seperti kita. Nah, tantangannya zilenial ini sering lebih gampang keluar masuk. Belum cukup 3 bulan, bahkan cuma 2 bulan itu udah lepas, udah keluar, udah minta resign. Ini gimana solusinya nih Sob? Boleh dijelaskan dulu dong, silakan. Ya, supaya diskusi kita ini diskusi akademik ya. Jadi kita bahas dulu dari kajian-kajian akademiknya gitu. Ternyata memang dalam jurnal-jurnal dan studi-studi sudah banyak membahas Gen Z ini. Kalau kita cari di Google Scholar atau dimanapun itu sudah banyak. Sebenarnya para pakar itu senang menyebutnya mereka ini namanya Strawberry Generation. Strawberry Generation. Kok bisa? Nah, ini awalnya istilah ini dari Taiwan kalau tidak salah. Nah, kemudian diadopsi oleh Profesor Renal Kasali. Beliau menulis buku namanya Strawberry Generation yang mungkin sekitar 5-6 tahun lalu sudah diterbitkan, dan itu menjadi salah satu rujukan akademik dan kita semua untuk menamakan ini. Kenapa disebutkan Strawberry Generation? Karena strawberry kan lucu, bagus ya nih. Tapi sudah pegang lembek, Sob. Jadi dibilang ini ya apa ya, kalau bahasa Rewana Education ini adalah fragile. Fragile dia. Jadi itu, jadi dia agak. Nah, menariknya begini sebenarnya. Saya nggak mau lah kelola Gen Z. Loh, Gen Z itu kan ada yang menyebutkan mulai dari lahir tahun 1997 sampai 2010, ada juga yang menyebutkan, literatur lain menyebutkan 2000 sampai 2010. Oke. Ya, sederhananya gampangnya yang tahun 2000-an lah, tahun 2000-an. Oke, tahun 2000-an. Nah, saya ini sekarang mewawancarai banyak calon kandidat, termasuk kandidatnya karyawan-karyawan tak juga, itu banyak sekali yang masuk sana Gen Z. Dan saya bekerja sekarang dengan Gen Z itu, terlibat kerja secara langsung, berinteraksi kerja dan seterusnya. Dan jadi memang secara literatur dan secara aktual saya memang belajar, dan kayaknya ini jadi riset saya buat di tahun ini ya, bagaimana Gen Z ini. Nah, yang menarik dari mereka itu yang paling terkenal sebenarnya mereka itu sangat money oriented. Jadi belum kerja nanya gaji. Iya kan? Sering kan? Ya, berapa gajinya Pak? Itu belum nanya kerjanya dulu.
belum nyapa baik-baik ya juga. Belum nyapa berapa gaji tak, belum lagi kalau kita zaman dulu dia bilang piu piu kan. Iya, dia ngechatnya pakai huruf P. Iya, bukan dulu kan masih Assalamualaikum Pak, salam hormat, perkenalkan nama saya. Ini kan dulu sekarang PP aja, gajinya berapa Pak? Astagfirullah. Bener. Iya kan, jadi ini yang menjadi menarik sebenarnya dikaji, dan sebenarnya kita tidak boleh apatis, tidak boleh langsung klaim dia ini jelek, dia ini buruk. Kalau kita pakai kacamata kasih sayang dan cinta, ya mereka ini ada adik-adik kita sebenarnya, Sob. Adik-adik kita. Ya. Kalau anak belum lah ya. Kalau anak-anak kita mungkin Gen I nanti, Internet Generation bahasa mereka kan. Jadi Gen Z nanti katanya Gen I gitu. Itu anak-anak kita. Kalau ini mungkin adik-adik kita lah. Yang mana adik-adik kita ini ya kita juga harus melihatnya dengan kacamata kasih sayang. Sebenarnya mereka ini terdidik dengan sosmed, Sob. Terdidik dengan Instagram, terdidik dengan sosmed, terdidik dari ini. Ini banyak ya. Jadi ini saya bicara pembentuk karakter mereka. Baru nanti kita bicara beberapa ini. Nah, menurut saya generasi Gen Z ini terbentuk oleh internet. Mereka SMP, SMA sudah pegang gadget, sudah ada Instagram, TikTok dan seterusnya di SMA dan nanti setelah mereka kerja melihat bahwa wah, kayaknya sukses itu gampang ya. Kayaknya cari uang itu gampang. Buktinya apa? Itu banyak di TikTok yang pamer-pamer uang. Jadi dia melihat ini gampang, Sob. Kerja ini gampang. Jualan itu gampang. Kaya itu gampang. Efek gara-gara orang posting cuma hasil. Iya. Nah, nggak melihat prosesnya. Betul. Nah, saya meneliti, Sob. Jadi memang mereka ini lihat semuanya itu gampang. Karena banyak yang flexing. Banyak yang ini. Saya kerja begini-begini. Iya, yang nggak berhasil itu lebih banyak daripada yang berhasil. Faktanya kan begitu. Fakta. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak muda, dalam hidup ini tidak ada yang mudah. Jadi kasih sulit dulu. Iya kan, supaya doktrinnya nggak di sosmed. Kalau di sosmed kan, dulu dia jualannya itu PHK. Ya emang Anda sanggup kalau di PHK gitu kan. Jadi dia tidak. Ya dia tahu, tapi dia tidak merasakan di situ kesulitan-kesulitan itu. Berarti memang perlu di preview mereka saat mungkin proses wawancara, saat proses menerima, bahwa mereka harus tahu bahwa Anda ini beda ya. Anda harus tahu, jangan sampai cuma termakan dengan sosial media saat ini. Betul. Saya juga terlibat diskusi dengan salah satu akademisi dari UNM, katanya dari salah satu kalau dari filsafat itu dia menyampaikan bahwa orang bisa tergerak dan berubah itu gara-gara rasa sakit. Jadi rasa sakit, mungkin dihina, dimarahin, dia bergerak gitu. Nah, kekurangannya anak-anak sekarang tidak mengalami rasa sakit. Apa rasa sakit yang sekarang itu? Paling di komen. Itu aja rasa sakitnya, Sob. Kamu so tau lo, itu sudah sakit banget. Padahal dulu kita ditolak, dicaci maki, apa kan? Lebih parah lagi. Iya kan? Mereka hanya komentar itu sudah sakit banget. Bayangin, mau makan termakan oleh tulisan dimana kita tidak pernah ketemu juga orang itu, malah kita kena hate speech misalnya. Jadi saya melihat itu pembentuk utama. Jadi dia tidak hidup di masa-masa kesulitan seperti kita. Nah, tentu saja juga kalau kita sama generasi belakang kita kan lebih sulit lagi belakang kita kan, Sob. Habis peperangan, baby boomer kan dia itu habis ini mental dijajah berat gitu. Jadi dia nasihatinnya PNS mungkin. Karena sekarang kan kita nggak terlalu kan? Iya, betul. Ya kan, karena dilihat itu dia yang paling YouTuber lah, nak. Nah, sekarang kan begitu. Nah, itu sebenarnya bukan hal baru sebenarnya. Cuma kita tidak mengenali apa kemudahan-kemudahan yang mereka alami sebenarnya. Jadi pembentuknya salah satunya itu. Banyak faktor lain, tapi salah satunya itu. Misalkan kita mau makan. Dulu kita mau makan ya cari keliling-keliling. Sekarang orang cuma scroll, kelilingnya scroll. Klik teng-teng, udah. Betul-betul. Apa kesulitannya? Nggak ada kesulitan. Kesulitannya tinggal top up aja. Isinya itu. Iya. Jadi dia itu melihat angka itu, uang itu cuma sekedar angka biasa, yang dimana tinggal ditambah. Jadi seolah-olah mudah banget. Betul sekali. Jadi ini yang dia melihat bahwa kehidupan ini mudah, gampang, karena dia lihat di sosmed di mana-mana orang mudah kok sukses, orang bisa kok kaya, orang begini. Padahal ya kita tahu sekarang ya yang kaya-kaya itu ya flexing judi sama hartanya dari bapaknya yang didapat dari jalan yang tidak halal. Itu berarti generasi Z ini, Sob, tidak bisa dituntut loyal.
loyal di sebuah perusahaan kerja, ya, apalagi di UMKM yang dia lihat usahanya masih kecil, tempat perusahaannya juga misalnya ya sederhana, dan seperti perusahaan besar. Bahkan perusahaan besar juga mengalami hal yang sama dengan jumlah orang yang resign banyak banget dari kalangan generasi baru ini. Gimana tuh, Sob? Saya pernah terlibat diskusi ini dengan anak-anak muda ya, tapi anak-anaknya masih Gen Z sih. Bukan Gen Z sih, Gen milenial. Oh ya. Saya malah bertanya balik, Sob. Apa makna loyalitas yang kita paham? Oh iya. Karena bisa saja. Ada tuh status banget tuh, bagus kan itu. Bahwa jangan menuntut. Iya. Maksudnya kita merevisi kembali apa definisi loyalitas yang kita maksud. Karena anak-anak zaman sekarang, loh, saya loyal kok sama perusahaan, semua jobnya saya sudah kerjakan. Oh, menurut ya kan? Dia memahami ya udah jobless udah. Loh, kalau saya harus kerja lebih kan saya harus lembur dibayar. Makanya dia bilang dia nyindir, wah lembur dianggap loyalitas. Iya. Nah, padahal kalau kita zaman dulu ya kita memang mau membangun kualitas, kita mau membangun keterampilan. Jadi kalau kerjanya lebih ya itu buat kita gitu. Mereka nggak melihat itu. Jadi menurut saya kita seragamkan lagi deh apa itu yang dimaksud loyalitas. Supaya nanti ya. Tapi kan beda dengan orang-orang dulu. Kalau yang generasi milenial dan Y itu lebih cenderung lebih lama kerja bersama kita. Ya, entah itu dengan kategori dia IQ tinggi ataupun IQ rendah. Ya. Nah, tapi sekarang ini mereka ini kan nggak ditahu IQ-nya berapa, loyal juga enggak. Itu tantangannya luar biasa juga sih. Dan luar biasa juga kalau ada satu temannya udah keluar, ikutan yang lain ikut juga keluar dengan mudahnya begitu. Saya sih pernah mengelola Gen Z ya, dan yang paling berbahaya itu adalah ketika mereka itu ada di lingkungan kerja yang buruk. Dia sangat mudah terkontaminasi. Saya sudah pernah latih Gen Z ini baik, dia kerjanya bagus. Ketika ada rekan kerjanya itu yang toksik, itu dia mudah sekali terpengaruh. Apalagi yang toksik ini dilihat lebih berpengalaman, lebih memiliki jabatan, itu jadi sia-sia gitu. Masih senioritas mungkin. Betul. Nah itu seniornya yang biasa tuh. Saya tuh udah training bagus, berikan mindset yang bagus. Saya kerjanya bagus, tapi setelah bergabung dengan orang yang toksik mereka sangat. Terus bagaimana dong kalau misalnya dalam satu perusahaan itu bahkan sampai 4 generasi? Sampai 4 generasi. Betul. Nah, itu masih ada baby boomer juga yang belum pensiun, sudah menjelang pensiun lah. Masih ada. Itu kayak bukan lagi kakek tapi buyut. Iya, betul. Ada buyut kita kerja di satu perusahaan, lalu ada orang tua kita kerja di satu perusahaan, ada kakak kita yang kerja di satu perusahaan. Lalu ada si generasi Z ini. Sebenarnya kalau Gen Z dalam kondisi seperti itu, Gen Z kasihan, sering dibully biasanya dia. Itu dia. Itu yang membuat dia tidak nyaman sebenarnya. Berarti memang apakah Gen Z ini jangan masuk dulu di perusahaan besar, cukup di UMKM dia aja masuk dulu, tapi mungkin dia perlu divisi tertentu yang circle-nya mereka dengan mengerjakan yang hal-hal yang baru gitu. Oke, misal bikin konten. Betul. Nah, ini di circle itu aja, karena frekuensi mereka berbeda dengan frekuensi yang lain gitu. Apakah saat ini berubah divisi job mereka kalau mereka melamar kerja, sebaiknya dia diberikan di divisi apa? Tidak seperti generasi sebelumnya. Mungkin ada kira-kira lebih spesifik, Sob. Ya. Kalau Anda lihat sekarang, Gen Z sekarang itu dia lebih cerdas, saya lihat, Sob. Dia lebih cerdas karena dia punya kemampuan untuk akses teknologi. Sebenarnya kecerdasan dan kreativitas itu kita perlukan gitu. Untuk kita sebagai bisnis, kita mau kita mau menguasai bisnis zaman sekarang itu kita butuh kreativitas gitu. Nah, sebenarnya kan bisnis itu berkembang, dia bagus gara-gara inovasi sebenarnya. Inovasi itu adalah dari upaya kreativitas kita coba sampai kita temukan sebuah inovasi. Nah, anak-anak Gen Z sekarang itu sangat bagus untuk kita ajak untuk ngobrol bagaimana sih dunia sekarang, kemudian inovasi apa sih yang kita bisa kembangkan sekarang. Itu dia asik banget gitu. Asik buat diajak seperti itu. Makanya mungkin nanti konten-konten dan seterusnya itu bagus dengan koordinasi dengan Gen Z, karena mereka hampir hidup dengan yang gak enak aja bilang sebenarnya kehidupan nyata mereka itu di sosmed gitu.
Jadi dia merasa bahwa kehidupannya nyata. Iya, gitu. Jadi dia hidup banget di sosial media itu. Oke, betul. Kalau kita kan ya tools aja lah. Dan mereka lebih kreatif di sana. Itu kita bisa manfaatkan. Bagaimana melatih leadership anak seperti ini? Nah, ini Kan menarik. leadership kan apakah juga diukur dari umur, ya kan? Apakah bisa sejak dini juga dia dilatih? Iya, betul. Saya itu memahami leader itu ya. Saya belum baca sih kajian-kajian terbaru mengenai Gen Z yang memimpin ya. Ya, itu dia. Tapi riset-riset sekarang itu banyak mengenai memimpin Gen Z. Iya. Pengaruh kepemimpinan terhadap Gen Z. Itu kan ada bahasa-bahasa riset sekarang. Ya, betul. Tapi bagaimana kalau Gen Z memimpin? Ini kan jarang dibahas. Saya juga belum bisa bicara terlalu banyak ya, karena belum ada contoh-contoh. Tapi sebenarnya menarik sih kalau Gen Z. Ada salah satu kelebihan Gen Z yang disampaikan. Mereka itu sangat peduli loh, sangat peduli dengan orang lain. Oh, berarti dia itu suka donasi. Care sebenarnya dia itu. Karena apa ya? Nah, ini mungkin kita juga sebagai orang, kan antum ini pendakwah ini. Maksudnya jangan sampai dalil berdakwahnya itu, dalil buat berbaginya itu pakai dalil kemanusiaan gitu. Harusnya dalil berbaginya itu dari Islam gitu. Karena dia melihat kan society kan gak usah saya tuh suka nonton ada seorang influencer dari, saya nggak tahu di Amerika atau di Inggris, dia tuh suka donasi donasi, dia kenal siapa namamu, Jack, oke saya bisa minta makanan, oh bisa, oh dikasih, oh dia dikasih uang, itu orang banyak suka Nah jadi dengan lihat itu dari sisi kemanusiaan itu dia lupa tuh agamanya apa yang penting berbagi itu bagus. Nah jadi dia melihatnya dari sisi itu. Nah gara-gara pengaruh-pengaruh itu anak-anak Gen Z ini suka banget filsafat. Filsafat? Iya, ada di Gramedia kan. Yang paling banyak laku bukunya sekarang namanya Filosofi Teras. Penulisnya Bapak Henry Manimpiring. Filosofi Teras. Itu paling laku sekarang di Gramedia. Anak-anak banyak yang baca itu ya? Banyak baca itu. Saya nggak tahu nih apakah dia tidak menemukan ajaran itu dalam agama atau memang dia suka aja filsafat karena tidak terlalu dengan ritual-ritual tertentu. Ini juga PR ini. Ini PR pendakwah menurut saya. Iya. Apakah cara merangkul mereka juga. Iya, saya pribadi mengapa saya rekam semua ceramah atau khutbah. Tujuannya sebenarnya kalau algoritmanya naik dibaca atau dinonton oleh anak-anak kemudian hari, itu tujuannya sih supaya kita bisa merangkul mereka lewat sosmed dengan bahasa kekinian juga. Nggak terlalu kaku dengan cara bahasa yang terlalu susah dipengerti dan sebagainya. Yes, that's it. Kalau kita boleh bahas sedikit buku Filosofi Teras ini seru apa poin saya nonton rekamannya kepada penulisnya. Pertanyaannya sederhana, bagaimana buku ini ditulis dan apa inspirasinya. Nah, menariknya adalah Pak Henry Manimpiring ini punya pengalaman hidup hampir bunuh diri, Hampir bunuh dirinya gara-gara ya mungkin ada beban-beban kehidupan, entah itu psikologi atau dari hal-hal yang lain. Itu dia merasa ada beban hidup yang berat sekali. Dia sudah beberapa kali psikiater dan seterusnya dia dikasih obat dan seterusnya terapi. Nah kemudian dia menemukan sebuah buku yang membahas mengenai filosofi, filsuf di zaman Yunani dulu. Dan ketika dia baca itu, dia seakan-akan menemukan jawaban dari keresahannya itu. Bahkan dia bisa mengurangi obat, dia bisa lepas dari situ. Nah kemudian dia terinspirasi sekali dari situ, sehingga dia merasa wah ini keren ini, dia bilang. Nah kemudian dia jadikan itu sebagai sebuah buku bahwa pengalamannya dia. Nah, kenapa dia ambil Filosofi Teras? Karena zaman dulu belajar dengan filsuf itu di teras-teras, kayak ngobrol-ngobrol gitu, kayak angkringan gitu. Dan itu yang menjadi buku. Nah sebenarnya Pak Henry Manimpiring ini sebagai contoh sosial kita sekarang, bahwa banyak orang yang mungkin stres. Saya pernah nanya sama murid-murid saya. Saya bertanya sama murid saya, katanya itu mereka itu menangis sendiri itu hal yang biasa. Oh, ini kan baru tahu kan? Saya lupa, saya pernah terlibat dalam suatu komunikasi gitu. Jadi anak-anak menangis sendiri, perempuan tentunya ya, lebih banyak perempuan menangis sendiri itu mereka hal yang biasa.
Saya bilang kenapa nggak nangis sama orang lain? Wah nanti dikata-katain Pak gini, jadikan konten lagi kan malu dia. Kemudian saya bertanya apa yang paling membuat Anda menangis? Katanya karir Pak. Karir. Dia belum mencapai karir tertentu, sedangkan di sosmed itu banyak yang udah sukses 25 tahun. Kan biasa kalau di TikTok itu kan ada lawan gak nih? Ada lawan gak nih? Kan gitu. Senggol dong. Senggol dong kan. Itu yang lucu, itu paling lucu itu. Lahir tahun 2000, anak sudah 2. Itu juga panas-panasin. Ya. Nikah belum. Kadang-kadang dari situ dia insecure, sob. Efeknya dia nangis. Jadi insecure itu sebenarnya bukan apa ya? Bukan fenomena yang terlalu jauh, memang ada di hampir setiap orang sebenarnya. Tinggal apakah kita itu care terhadap itu atau tidak. Nah ini tugas-tugas kita semua sih, bagaimana sebagai mereka Gen Z ini sebagai adik ya kita berikan bahwa kehidupan itu ya memang berat gitu. Supaya tidak berat kita yang harus kuat gitu. Itu sederhananya kan begitu simpelnya kan. Nah mereka itu ya merasa sudah tahu semua, sudah ngerti semua, jadi tidak mau nerima gitu. Yang celakanya dia menghujat motivator tuh. Aduh. Iya kan, benci motivator. Nah, saya tuh mau berpikir loh Sob, kenapa mereka membenci motivator? Karena mereka melihat motivator kan ganteng, keren dan seterusnya, kata-katanya bagus. Ternyata ketika menghadapi reality, dia merasa tidak semudah cocoknya motivator. Apakah musim jadi motivator saat ini di sekolah-sekolah nggak relevan lagi? Kan? Ini juga harus jadi PR kita gitu nih, karena saya terakhir ngisi itu tahun lalu. Saya kayak kehilangan feel untuk ngisi di depan anak-anak SMA. Betul, karena mereka merasa konten-konten yang kita sampaikan itu mereka bisa dapatkan di sosmed zaman sekarang. Jadi sebenarnya itu tantangannya gitu. Ya bisa saja ya. Ya. Motivator zaman sekarang mungkin bisa merubah metodologi pelatihannya mungkin. Mungkin dipicu dengan sebuah pertanyaan. Saya tuh kan atau mungkin lebih ke outbound ya. Karena saya pernah tahun berapa juga itu ngisi juga lebih menyenangkan ketika di outbound di luar, outdoor daripada dalam ruangan. Bisa sih, saya sempat ngisi lagi di dalam ruangan anak-anak SMP. Itu memang harus interaktif. Betul. Harus lebih ke metode bertanya, melibatkan mereka. Itu jauh lebih artinya cara ini kan sempat digunakan. Hanya kan kalau dianya motivator masih menggunakan metode dia berbicara sendiri. Aduh, gimana rasanya coba? Itu kan sudah nggak zaman, udah harusnya diubah. Bahkan kita perlu beradaptasi terhadap anak-anak seperti ini. Oke, luar biasa Sob. Siap. Ya mungkin poinnya adalah teman-teman semua, Anda perlu tahu cara berpikir anak saat ini. Jadi kalau misalnya sering keluar masuk ya solusinya harus standby terus. Ya betul. Harus standby terus, harus buka loker terus. Kalau bisa berkas-berkas yang lama jangan dibuang. Yang sudah diwawancara tanya aja, bersiap-siap aja mungkin 2 bulan kemudian, karena bisa saja udah keluar lagi yang 1 bulan ini. Betul. Iya kan? Iya. Itu aja mungkin kali ya. Karena saya bilang aduh gampang keluar, tapi kan banyak yang datang melamar kerja. Jadi dipersiapkan aja. Misalnya ada 5 sampai 10, Anda mungkin masih butuh masing-masing 2 di setiap kali periode gugur. Iya, mungkin bikin kontrak per bulan atau per 2 bulan aja. Kalau dia mau lanjut ya harus komitmen per 2 bulan. Daripada diikat per 1 tahun ternyata nggak sanggup. Saya sih kasih kata-kata terakhir. Saya kalau cari karyawan tuh sederhana sebenarnya. Cari karyawan tuh seperti cari jodoh. Kita pernah patah hati, pernah gagal, tapi kita tidak pernah berhenti mencari sampai ketemu. Iya. Walaupun Gen Z, Gen apa ya, namanya cari jodoh. Betul. Gimana Sob? Betul. Ya semoga dapat karyawan yang keren lah ya. Betul, thank you banget. Jadi cari talent seperti AGT. Ingat, diseleksi, dieliminasi, lalu kita resepsi. Sampai jumpa. Thank you Sob.